Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Apakah ada teman-teman yang nggak hadir hari ini? Ada, Ibu. Oke, bagus. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada Bagas untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai tentang sistem persamaan linear satu variabel. Apakah ada yang masih ingat tentang SPLS? Nah, silakan lihat. Kalau satu variabel berarti variabelnya cuma ada satu. Nah, iya benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Bella. Jadi itu adalah sistem linear persamaan yang memiliki satu variabel saja. Nah, hari ini kita akan naik tingkat dan mempelajari mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Bentuknya seperti ini. Dua variabelnya yang mana? X dan Y. Betul sekali. Jadi A dan B ini disebut dengan koefisien. Y ini disebut dengan konstanta. Sepertinya sudah paham ya. Jadi definisi sistem persamaan linear dua variabel adalah kumpulan dua atau lebih persamaan yang melibatkan dua variabel, misalnya variabel X dan Y. Nah, solusinya ini kita dapat mencari solusinya itu dengan 4 metode, yaitu metode substitusi, eliminasi, grafik, dan satu lagi ibu kurang menguasnya di PPT, yaitu metode campuran. Campuran itu bisa dikatakan antara substitusi dan eliminasi atau eliminasi dengan grafik. Jadi itu menggabungkan dua metode yang sudah ada di sini. Berikutnya, tujuannya apa sih Bu kita belajar ini? Nah, tujuannya kita bisa dapat menentukan suatu harga. Misalkan Nadia membeli dua, ibaratkan ini spidol ya, dua spidol dengan satu remote seharga 10.000. Sedangkan Diki membeli dua remote dan satu spidol seharga 15.000. Nah, kan kita nggak tahu tuh berapa harga masing-masing spidol dan remote-nya. Nah, tapi kita bisa mencari tahunya itu dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Sampai di sini paham? Untuk mencari solusinya tadi Ibu bilang ada berapa metode? 4. Apa aja? Grafik, substitusi, Eliminasi, eliminasi, campuran. campuran. Nah, benar ini kita cukup belajar satu metode saja, yaitu metode substitusi. Nah, sekarang silakan bagi dua kelompok masing-masing 4 orang. Ini Pak Diki, Nadia, Kartika. Sudah dapat semua kan LKPD-nya? Sekarang tuliskan nama dari masing-masing anggota kelompoknya. Coba buka di halaman yang ketiga. Nah, ikon pertama kita ngapain? Kita misalkan sebuah brownies sebagai X dan donatnya sebagai Y. Jadi karena ini 3, jadi harganya itu adalah 3X. Sedangkan yang donat ini 2, kita misalkan donatnya itu adalah Y. Berarti ini jadi 2Y. Nah, kemudian yang ini 2, browniesnya dilambangkan X, jadi berapa? 2X. Ini 2X. Ditambah 4Y sama dengan 140.000. ya, 140.000. Kemudian yang ini tadi 3X ditambah 2Y. 120.000. Sampai di sini paham? Karena sudah paham, sekarang kita buka di halaman yang berikutnya. Manakah yang merupakan sistem persamaan linear dalam dua variabel? Ini harusnya 3X ditambah 3Y sama dengan 4. Nah, yang pertama, ada berapa variabel dari sistem persamaan ini? 2. Yakin 2? 4. Nah, apakah ini sistem persamaan linear dua variabel? Bukan. Berarti sistem persamaan linear dua variabel? Tidak. Kenapa? Karena salah satunya tidak memiliki variabel. Yang mana? Tidak ada X. Sama dua. Tidak Tidak ada X. Ya benar. Jadi ini enggak persamaan linear dua variabel. Yang ini, apakah ini sistem persamaan linear dua variabel? Tidak. Kenapa? Karena
ada 3 variabel, PQ sama PQ. Nah, yang terakhir, apakah ini termasuk? Ya. Kenapa? Karena hanya memiliki 2 variabel sama Y. Nah, benar sekali. Jadi yang termasuk hanya satu aja ya. Selanjutnya, coba kerjakan latihan yang aktivitas 2. Kita akan mengerjakannya itu dengan metode substitusi. Nah, diskusikan dengan teman kelompokmu. Kemudian nanti di akhir ibu minta satu orang dari perwakilan untuk mempresentasikannya ke depan. Silakan dikerjakan anak-anak. Semuanya sudah? Sudah, Ibu. Siapa yang mau majukan kelompok ini, Bu? Ya, oke. Ya, Ibu ya. Ibu mau nanya, kelompok satu apakah sama? Untuk pemisalannya, kalian memisalkan harga buku tulis sebagai apa? Sebagai X. Boleh satu orang majukan? Nah, kalau kita lihat itu dia beda variabelnya aja. Nah, jadi untuk variabelnya itu kita bebas memisahkan. Misalnya G itu kalau kelompok 2 pakai G dan M, sedangkan kelompok 1 pakai X dan Y. Apakah itu boleh? Nah, itu boleh tergantung dari kitanya sendiri. Nah, kepada Thomas boleh dulu. Nanti boleh. Coba jelaskan. Oh, jadi untuk yang di awal itu kan pilih bersamanya itu 2G plus 4M sama dengan 22.000. Terus disubstitusi nilai yang diperoleh tadi didapat 21.000 kurang 3G per 2 itu dikali 4 dibagi 2 itu hasilnya berarti jadi 2 dikali 21.000 terus 2 dibagi negatif 3G hasilnya itu 42.000 dikurang 6G jadi 2G ditambah 42.000 dikurang 6G sama dengan 22.000. Nah ini 2G dikurang 6G karena variabelnya sama. Terus 22.000 dikurang 42.000 itu sama-sama dibagi dikurang dengan 42.000. Didapatkan 2G dikurang 6G itu negatif 4G. 22.000 dikurang 42 itu 22.000 negatif 20.000. Jadi negatif 20.000 dibagi negatif 4 itu sama dengan 5.000. Jadi nilai G-nya itu adalah 5.000. Selanjutnya untuk nilai M karena G sudah diketahui jadi disubstitusi sehingga didapat hasil dari M itu adalah 3.000. Beri tepuk tangan kepada diri. Untuk kelompok 1 apakah sama? Untuk tulis yang 5.000 dan yang 3.000? Sama. Oke. Ibu anggap kita udah paham semua ya tentang metode substitusi. Selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kalian semua untuk menyimpulkan apa yang sudah kalian dapat selama mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel. Boleh kepada Farid? Kalau yang kami dapat itu untuk mencari harga satuan barang ataupun mencari nilai dari suatu variabel itu bisa dari menggunakan dari SPLDT ini bisa menggunakan substitusi Ibu yang dimana itu pertama itu kita lakukan pemisahan dulu kita pisahkan dulu jadi satu variabel dulu lalu disubstitusikan ke variabel lainnya Ibu. Apakah ada yang pendapat yang lain yang mau menambahkan? Ibu. Oke, setuju. Beri tepuk tangan kepada Farid. Nah, benar sekali yang dibilang Farid tadi bahwa sistem persamaan linear dua variabel ini kita membantu kita untuk menentukan menentukan misalnya suatu harga barang per unit atau menentukan kecepatan atau menentukan usia. Nah, dengan syarat yaitu harus memiliki dua variabel dan harus linear, yaitu tidak ada perkalian atau pembagian. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk kepada metode yang eliminasi.
di aktivitas 3 di LKPD kalian. Nah, ibu minta kalian bisa mempelajarinya sendiri secara berkelompok di rumah nanti. Cukup sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Karena kalian sangat aktif hari ini, ibu akan mengajak kalian semua untuk tepuk cinta. Mari kita berdiri dulu. Ya. Udah ada yang pernah dengar tepuk cinta? Belum. Oke. Latihan dulu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, lebih semangat lagi sekali lagi ya. Dipimpin oleh Bagas. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Iya, yuk.